Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nafilatul Mufafroha, pemateri pertama dari kelompok 9, yang mana kelompok 9 di sini kebagian materi tentang perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi diawali sejarah manusia seperti ditemukannya bahasa lisan, bahasa tulisan dalam bentuk photographs yang ditulis pada dinding-dinding goa atau tulisan pada lembaran-lembaran tanah liat dalam peradaban awal seperti bangsa Sumeria di daerah Sungai Erpat dan Sungai Tigris serta bangsa Mesir. Tujuannya untuk mencapai kesamaan memaknai pesan atau simbol yang disampaikan. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dalam sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Menurut BNET, Business Dictionary pada tahun 2008, teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok orang. Teknologi komunikasi memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok orang yang tidak bertemu secara fisik di lokasi yang sama. Bentuknya dapat berupa telepon, telex, fax, radio, televisi, electronic data interchange, and electronic mail atau email. Sementara menurut Abnar pada tahun 2003, yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia telah mengubah pola komunikasi manusia ke dalam sebuah bentuk informasi kampung global sebagaimana telah diramalkan oleh Marshall McLuhan melalui teori media klasiknya. Berbagai teknologi baru seperti laser, serat optik, telepon, internet, dan perangkat telekomunikasi lainnya telah memasuki jaringan media komunikasi tertulis dan lisan, dan hal itu tidak dapat dihindari. Dan perkembangan teknologi di Indonesia, yang pertama ada teknologi komunikasi tradisional. Berbagai kegiatan komunikasi di Indonesia sejatinya dimulai sejak masa kerajaan. Hal ini terungkap melalui berbagai prasasti dan dokumen yang ditemukan oleh ahli sejarah. Media komunikasi yang digunakan pada masa kerajaan adalah batu, kayu, kulit kayu, bambu, serta lontar. Macam-macam media komunikasi tersebut merupakan media komunikasi yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua, ada mesin cetak. Kurang lebih 2 abad setelah mesin cetak ditemukan, tepatnya pada tahun 1688, pemerintah Hindia Belanda membawa masuk mesin cetak ke Indonesia. Tak lama setelah itu, terbitlah surat kabar tercetak pertama yang berisi berbagai ketentuan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Makassar. Penerbitan surat kabar pertama ini kemudian diikuti berbagai macam penerbitan lainnya seperti iklan yang umumnya ditujukan untuk membela atau membantu kepentingan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Nah, dan ini adalah cikal bakal sejarah media massa di Indonesia. Yang ketiga ada telegraf. Pada tahun 1855, tepatnya tanggal 23 Oktober, saluran telegraf di Indonesia mulai dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda.
Saat itu, saluran telegraf menghubungkan Batavia, Jakarta, dan Buitenzorg atau Bogor. Kemudian, layanan telegraf semakin berkembang yang ditandai dengan dimanfaatkannya telegraf oleh khalayak luas di 28 kantor telegraf yang ada saat ini. Telegraf mengalami perkembangan lebih lanjut dengan adanya kabel komunikasi bawah laut yang dapat membawa pesan yang menghubungkan Jakarta Singapura dan diikuti dengan jalur Banyuwangi Australia. Yang keempat ada telepon. Setelah telegraf digunakan selama bertahun-tahun di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, maka sejarah perkembangan telepon di Indonesia itu dimulai. Yang kelima ada telepon genggam. Cikal bakal telepon genggam adalah pager yang muncul sebelum masa reformasi. Jumlah pelanggan pager pada saat itu mencapai 800.000 pengguna dan terus mengalami penurunan seiring dengan mulai berkembangnya teknologi telepon genggam. Yang keenam adalah radio. Radio siaran yang pertama yang didirikan di Indonesia adalah Batavius Radio Vereniging atau BRV pada tanggal 16 Juli 1925 dan merupakan cikal bakal sejarah radio di Indonesia. Yang ketujuh ada televisi. Sejarah televisi di Indonesia diawali pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962 di Jakarta dan upacara pembukaan Asian Games 4 tanggal 24 Agustus 1962 di Jakarta oleh TVRI. Yang kedelapan ada satelit komunikasi. Satelit Pelapa A1 adalah satelit komunikasi domestik pertama yang diluncurkan oleh Indonesia pada tahun 1976. Yang kesembilan ada komputer. Komputer mulai digunakan di Indonesia pada kisaran tahun 1967. Saat itu terjadi peningkatan permintaan pemasangan dan penggunaan perangkat komputer oleh instansi pemerintah. Yang ke-10 ada internet. Cikal bakal perkembangan internet di Indonesia sejatinya dimulai pada tahun 1984 dengan adanya kegiatan radio amatir di Amatir Radio Club ITB yang menggunakan pesawat radio pemancar single sideband atau SSB milik Harya Sudira Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan di masa itulah mulai dibahas mengenai teknik membangun jaringan komputer dengan teknologi radio paket. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.